Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Pediatrik 6O yang beranggotakan Asyema Yolanda, Cici Sri Rahayu, Desi Watina Baban, Farhan Alwi, M. Imam, Novita Suhendriani, Rifka Aufa, Rival Javier Moreno, Sandra Anissa Putri, Syifa Anissa Salsabila, Vanessa Adela Putri, dan Widya Indraswari Putri. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas hari ini adalah mengenai family and systemic influence. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah mengenai konsep peranan keluarga di perkembangan anak. Banyak konteks yang terjalin untuk mendukung perkembangan emosi dan perilaku anak-anak. Pada masa kanak-kanak, jaringan keluarga merupakan pusat dari konteks tersebut. Saat anak-anak berkembang, dunia sosial mereka meluas hingga mencakup pengasuhan anak, pengaturan sekolah, dan hubungan dengan teman sebaya. Masing-masing sistem ini dan interaksi di antara mereka memengaruhi peningkatan kompetisi anak-anak. Jadi, dalam senter lingkaran anak bayi, balita, atau remaja dipengaruhi oleh kondisi orang tuanya. Pesan yang kedua adalah konsep keterkaitan anak dengan orang tua, keluarga, saudara, teman sebaya, dan lingkungan. Melihat contoh dengan ecological model of influence of development, orang tua adalah tempat pembelajaran dari seorang anak. Hubungan keluarga yang kompleks, yakni setiap hubungan dipengaruhi oleh hubungan lain, dan sistem keluarga. Selanjutnya adalah pola pengasuhan anak jika ditinjau dari pediatrik psikologi. Pola pengasuhan yaitu ada 4 gaya umum. Yang pertama adalah indulgent, di mana responsif dan tidak menuntut. Yang kedua adalah authoritarian atau otoriter, menuntut tetapi tidak responsif. Yang ketiga adalah otoritatif atau berwenang, menuntut serta responsif. Orang tua tegas tetapi tidak mengganggu atau bersifat membatasi. Yang terakhir adalah uninvolved atau tidak terlibat, di mana tidak ada responsif dan tidak menuntut. Sebagian besar pola asuh jenis ini termasuk dalam kisaran normal. Nah, pembahasan yang keempat adalah mengenai parent and family characteristic. Karakteristik orang tua dan keluarga juga menunjukkan hubungan sistematis dengan resiko masalah emosional dan perilaku anak. Kesehatan mental orang tua sendiri termasuk yang terpenting. Asosiasi ini mungkin mencerminkan pengaruh yang dapat diwariskan. Sebagian tampaknya mengikuti pengaruh masalah kesehatan mental orang tua terhadap hubungan keluarga dan pengasuhan anak. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah hubungan pola pengasuhan anak ditinjau dari psikologi pediatrik. Pola asuh yang diterapkan orang tua tentu memiliki hubungan dengan kondisi psikologis anak. Yang menentukan bagaimana kondisi psikologis anak-anak adalah kondisi psikologis orang tuanya. Implikasi dari masalah yang parah dalam pengasuhan anak yang melibatkan pelecehan atau penelantaran dibahas di bagian lain dalam buku ini. Nah, seperti juga risiko berbasis keluarga untuk gangguan anak tertentu. Pada tingkat yang lebih umum, risiko semacam ini tampak mencerminkan masalah dalam 4 aspek luas dalam hubungan keluarga dan pengasuhan. Yang pertama adalah hubungan sumbang, yaitu disfungsional antara orang tua atau dalam sistem keluarga secara keseluruhan. Yang kedua, hubungan orang tua anak yang bermusuhan atau menolak, atau mereka yang sangat kurang kehangatan. Yang ketiga adalah disiplin yang keras atau tidak konsisten. Dan yang keempat, pemantauan dan pengawasan yang tidak efektif. Pembahasan yang terakhir adalah changing family patterns. Saat ini permasalahan dalam keluarga banyak dimulai ketika sedikit orang tua yang menikah, dan lebih banyak perceraian, dan lebih banyak wanita yang sekarang kembali bekerja di luar rumah ketika anak mereka masih kecil. Nah, akibatnya adalah anak lebih banyak mengalami di luar rumah atau mengalami pengalaman di luar rumah dan pengasuhan non orang tua di masa kanak-kanaknya, dan banyak juga yang menghadapi transisi dalam kehidupan keluarga mereka. Pemisahan orang tua dan perceraian seringkali diikuti oleh masa-masa dalam rumah tangga dengan orang tua tunggal, dan kemudian dengan pembentukan keluarga inti atau keluarga tiri baru. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.